Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4, yaitu mengenai diseminasi modul penerapan budaya positif dalam kelas dan juga di sekolah. Dan berikut adalah videonya. Ya, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata 1.4, yaitu mengenai implementasi budaya positif. Lalu nama saya adalah Ihsan Nurul Islam. Saya adalah guru teknik komputer dan jaringan. Sebelum memulai pemaparan, mari kita salam semangat pagi dulu ya seperti biasa. Semangat pagi. Bapak luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. Langsung aja ya Bapak Ibu ya, supaya kita mempersingkat waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep inti dari modul budaya positif kepada rekan-rekan dulu. Nah, sebelum memasuki ke dalam inti materi, ini ada beberapa kasus atau misalnya beberapa hal yang biasa kita lakukan. Dan ini mengenai konsekuensi atau hukuman. Dari mulai yang pertama, yaitu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan melambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Karena tidak sesuai dengan kesalahannya ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena bersikap untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman di dalam kelas. Ini sifatnya hukuman ya. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Menurut saya konsekuensi karena pertama adalah tidak menggunakan hal yang sesuai dengan peraturannya. Lalu yang terakhir adalah berdiri di depan kelas dengan kaki mengangkat karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini yang mungkin yang sering kita tahu ya, apalagi di zaman kita gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaan, kan pasti kita di depan tuh sambil dia topi terus kaki angkat. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Untuk yang terakhir, berdiri di depan kelas dengan kaki mengangkat. Hukuman. Karena dari aktivitas tersebut tidak memperbaiki karakternya gitu. Ada beberapa konsep kunci yang menurut saya ada di dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, bahwa kita harusnya menyadari pentingnya cara perubahan pandangan dalam mendidik siswa. Kalau misalkan dulu kan kita lebih ke karakternya keras, apa dihukum supaya jerak gitu. Bahkan sebenarnya mungkin di awal kita menjadi guru, kita juga sama karena kita punya idealisme kita terhadap anak, bahwa ketika kita dulu sebagai siswa kita dikerasin, maka kita juga harus keras. Mungkin ini juga yang sempat saya lakukan gitu, bahwa ketika anak salah aja langsung pasti dihukum. Lalu konsep kunci yang kedua adalah disiplin positif, yaitu pendekatan yang berfokus pada membangun tanggung jawab dan kemandirian siswa. Lalu yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yaitu faktor yang mendorong perilaku siswa dalam konteks pendidikan. Yang kita ketahui bahwa di dalam motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik ya Bapak Ibu.
Lalu yang keempat adalah kebutuhan dasar. Nah, ini ada beberapa kebutuhan yang sudah pasti dibutuhkan oleh seluruh manusia. Lalu juga ada posisi kontrol. Lalu ada keyakinan kelas, yaitu untuk membangun keyakinan yang mendukung suasana belajar positif. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu suatu teknik untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalamannya. Oke, saya mulai dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah jelas ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, yaitu hubungan yang positif baik antar siswa atau misalkan siswa dengan guru atau guru dengan guru pun, bahkan kita pasti membutuhkan ini. Kita membutuhkan hubungan yang positif. Kita membutuhkan bahwa kita itu ingin merasa diterima. Jangankan siswa, bahkan kita aja pasti ingin merasa diterima gitu. Lalu yang ketiga adalah ada kebebasan, yaitu kesempatan untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan dalam proses belajar. Ini kaitannya kepada siswa kalau menurut saya. Sebagai contoh untuk kebebasan kan, kalau misalkan dulu kita belajar yang menentukan guru, caranya ya guru yang menentuin gitu. Dan di kurikulum Merdeka kan kita sekarang udah ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana siswa ini seharusnya belajar sesuai dengan apa yang mereka mau atau sesuai dengan potensinya gitu. Lalu yang keempat adalah kesenangan, yaitu aktivitas yang menarik atau menyenangkan dan menginspirasi, atau kalau misalkan Gen Z sekarang kan biasanya bilangnya apa? Healing ya. Healing itu untuk meningkatkan lagi rasa fun-nya gitu. Lalu yang kelima itu ada penguasaan atau power, yaitu penghargaan atas prestasi, kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan belajar dan juga rasa kompetensi. Lalu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghubung. Nah, ini yang biasanya dulu masih saya lakukan, apalagi pada saat ngajar di teknik elektro, karena teknik elektro kan umumnya laki-laki. Kita pasti mikir susah untuk menerapkan budaya positif, karena kebanyakan siswanya laki-laki. Apalagi siswa laki-laki kan biasanya di teknik ini spesial. Entah mereka spesial karena kebetulan ya, atau mungkin karena mereka memang bukan dari keluarga yang utuh. Nah, itu juga kan pasti mempengaruhi gitu. Lalu yang kedua adalah membuat rasa bersalah atau guilt trigger, yaitu guru menggunakan rasa bersalah sebagai alat kontrol, membuat siswa merasa bersalah atas kesalahan mereka. Lalu yang ketiga ada teman atau buddy. Guru bertindak sebagai teman yang dapat membuat batas-batas menjadi kabur dan menurunkan otoritas. Lalu yang keempat adalah pemantau, yaitu guru memantau dan mengawasi tindakan siswa. Dan yang kelima adalah manajer, yaitu guru mengelola akses dengan pendekatan yang lebih suportif, membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, lanjut, ini adalah segitiga restitusi, yaitu suatu teknik yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa menyalahkan siswa tersebut. Tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pastikan kita bisa menstabilkan identitasnya dulu, tidak langsung menyalahkan. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan dari benar. Nah, menstabilkan identitas ini apa sih? Yaitu dengan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau memperbaiki diri. Lalu menjadikan kesalahan bagian dari sebuah pembelajaran dengan meyakinkan anak dengan kalimat yang tidak menyalahkan. Lalu validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif. Lalu mengenalkan murid pada kebutuhan, penyebab, dan akibat dari sebuah tindakan. Dan ini juga masih kita rasakan ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau misalkan kinerja kita dianggap tidak baik, apakah kita merasa nyaman ketika kita disalahkan? Pastinya enggak ya Bapak Ibu ya. Kita pasti nggak akan merasa nyaman. Bahkan cenderung itu akan menurunkan mental kita. Jadi tahapan ini juga penting untuk dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu memberikan pertanyaan bermakna dan memanggil siswa sehingga memunculkan motivasi intrinsik. Karena apapun yang muncul dari motivasi intrinsik akan
memperkuat sikap atau memperkuat tingkah kita terhadap kesalahan kita. Lalu siswa juga mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinannya. Nah, dari budaya positif ini ada beberapa hal yang saya laksanakan. Yang pertama adalah implementasi di kelasnya. Pertama adalah sosialisasi keyakinan kelas dan disiplin positif kepada siswa. Lalu penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah perilaku. Lalu yang ketiga adalah membangun motivasi intrinsik siswa melalui kebutuhan dasar. Lalu yang keempat adalah refleksi bersama siswa mengenai kebutuhan yang dirasakan di kelas. Sebenarnya Bapak Ibu, sebelum kita mengenal segitiga restitusi, pasti Bapak Ibu juga pernah melaksanakan, tetapi sebenarnya nggak sadar bahwa kita itu melaksanakan segitiga restitusi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Kita kan nggak selalu di keadaan yang menyalahkan siswa, tapi kita kadang kita sering kali menanyakan kenapa kamu melakukan itu, ya. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu sebagai wali kelas kan pasti tidak akan memerankan diri sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kita pasti akan membuat gimana caranya supaya siswa itu mau berbicara kepada kita. Nah, di antara tadi yang tahapan yang pertama yang dilaksanakan adalah sosialisasi mengenai pentingnya keyakinan kelas pada. Nah, ini dilakukan pada saat apel rutin, yaitu Selasa sampai Kamis pagi dan juga dilaksanakan di dalam kelas. Lalu yang kedua, nah ini penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah perilaku. Jadi ada beberapa hal di kelas saya yang terjadi. Yang pertama adalah adanya indikasi perilaku bullying dari para siswa kepada para siswi. Jadi kalau misalkan di kelas saya itu biasanya paling bersih itu laki-laki yang baik, bukan perempuannya. Jadi yang kebanyakan melakukan indikasi bullying itu ya kebanyakan laki-laki. Nah, pada saat ini terjadi, yang saya lakukan adalah saya tidak langsung menyerahkan, saya tidak langsung kamu salah atau gimana gitu, tapi saya memposisikan diri sebagai teman mereka. Jadi saya tanyakan refleksinya ketika mereka melakukan itu, apakah mau diterima, atau ketika mereka merasakan diperlakukan yang sama, apakah mereka akan merasa nyaman atau tidak gitu. Jadi refleksinya ya dari mereka, lalu solusinya juga dari mereka. Saya hanya memberi pemantiknya. Lalu yang kedua adalah terjadinya pengambilan barang yang bukan hak miliknya. Dan ini juga pada saat terjadi saya tidak langsung menyalahkan, tidak langsung menyatakan salah, tidak langsung memberikan poin pelanggaran dan lain sebagainya. Tapi yang saya tanya adalah di mana riwayat pada saat kecilnya, karena ini jelas akan mempengaruhi psikologi dari si anak tersebut sehingga pada saat ini dia melakukan hal tersebut. Dan ini juga dilakukan dengan sepengetahuan orang tua, bahkan orang tuanya pun diikutsertakan. Lalu yang ketiga adalah siswa ngebut pada saat mengendarai motor di lingkungan sekolah. Seperti yang kita tahu bahwa kita adalah sekolah adiwiyata yang pada saat siswa membawa motor ke sekolah, siswa diharapkan untuk mendorong motornya dari mulai gerbang sekolah sampai ke parkiran. Bahkan seharusnya pada saat pulang pun siswa tidak menyalakan motornya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu, bahwa seharusnya bukan hanya karena aturan gitu. Kita selama ini mungkin punya budaya positif yang kita lakukan, tapi kita lupa untuk menyatakan why-nya kenapa. Kita biasanya hanya menjelaskan gimana caranya tanpa menjelaskan why-nya. Padahal kalau kita menguatkan why-nya, itu akan meningkatkan motivasi intrinsik. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalkan motivasi intrinsiknya itu kuat, ya secara otomatis budaya positif ini juga akan dilaksanakan tanpa kita perlu mengawasi. Lalu membangun motivasi intrinsik siswa melalui kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah survival, yaitu lingkungan kelas yang nyaman. Lalu love and belonging, yaitu kegiatan kelompok. Lalu ada sesi refleksi, bahkan biasanya kalau perempuan ya ada sesi curhatnya gitu. Lalu yang ketiga ada freedom atau kebebasan. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah siswa bebas memilih proyek yang akan dibuat. Lalu ada funnya, yaitu pembelajaran berbasis permainan.
dan juga kegiatan terakhir. Lalu yang kelima adalah power atau tantangan belajar, peran pemimpin kelas dan feedback constructive. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan. Pada saat apel pagi, biasanya siswa secara bergantian untuk menjadi pemimpin apel dan lain sebagainya, sehingga siswa dilatih untuk bisa menjadi pemimpin. Lalu yang kedua adalah yang tengah itu adalah contoh proyek yang dilaksanakan oleh siswa. Ini dilaksanakan dan dibuat berdasarkan hasil refleksinya siswa. Jadi mereka bebas membuat apapun sesuai yang mereka laksanakan. Lalu yang ketiga adalah contoh dari pembelajaran berbasis permainan. Jadi ini memanfaatkan puzzle yang diintegrasikan dalam permainan pemrograman. Lalu refleksi pengalaman dan pembelajaran. Ini adalah hasil refleksi menurut saya pribadi, yaitu siswa lebih responsif, lalu memiliki tanggung jawab yang lebih tanpa harus kita pantau sebenarnya. Lalu juga termotivasi dalam kegiatan belajar. Lalu yang kedua adalah tantangannya beberapa siswa tentu ini nggak semua berlaku ya. Beberapa siswa memerlukan waktu untuk lebih menyesuaikan diri dengan pendekatan baru. Lalu dalam pembelajaran adalah pentingnya konsistensi dan dukungan berkelanjutan dalam menerapkan disiplin positif. Jadi mungkin bisa kita integrasikan dalam kebijakan sekolah. Jadi nggak hanya kita sebagai guru di dalam kelas atau misalkan kita di jurusan masing-masing, tapi seharusnya budaya positif ini bisa diintegrasikan dalam kebijakan sekolah. Nah, ini adalah hasil dari refleksi dan pengalaman dan pembelajaran. Jadi anak-anak biasanya tanpa kita minta ya udah langsung bersih-bersih, lalu dikirim bukti dokumentasinya. Jadi mereka sadar ketika kelas mereka itu kotor, ya mereka secara otomatis akan bersih-bersih gitu. Lalu untuk sebagai buktinya ya itu dibuat dokumentasinya. Nah, ini adalah saya lakukan sebelum mengaksi yang tidak jelas dari siswa bahwa hal yang saya lakukan sebelum mengaksi yang tidak jelas dari sekolah bahwa setiap anggota kelas berkomitmen untuk hadir tepat waktu dan memakai waktu belajar bersama. Dan keyakinan bahwa setiap murid mematuhi keselamatan dan kesehatan untuk diri sendiri dan orang lain. Dan tentu proses pembinaan ini saya merasa nyaman karena tidak mendengarkan saya secara langsung, tapi mendengarkan penjelasan saya dan duduk menambahkan solusi yang berasal dari saya sendiri. Siswa menyatakan bahwa dari proses segitiga restitusi ini mereka merasa tidak tertekan, mereka merasa nyaman karena kita secara tidak langsung atau secara kalau misalnya biasa kan kita menyalurkan secara langsung gitu, tapi kalau misalnya ini tidak menyalurkan, tetapi melakukan validasi bahwa tindakan siswa itu salah atau tidaknya. Lalu efeknya kepada lingkungan sekitarnya apa? Lalu juga solusinya ya dikembalikan lagi kepada siswa. Apa yang sekiranya bisa dilaksanakan yang itu adalah sejalan dengan kesalahannya. Lalu ini juga hasil refleksinya. But the really important ones over here, I don't want to get too technical, but these are called core memories. And each one came from a super important time in Riley's life, and each core memory powers a different aspect of Riley's personality. Oke, ini adalah suasana kelas yang berimbas baik dari budaya positif Bapak Ibu, bahwa sebenarnya budaya positif itu memang seharusnya kita terapkan. Kenapa? Karena siswa itu lebih banyak waktunya di sekolah bersama kita. Jadi gimana caranya siswa merasa nyaman, merasa kalau sekolah itu adalah rumahnya. Siswa harus merasa nyaman juga sama kita, sehingga ketika ada masalah apapun siswa juga mau menyampaikan sama kita. Jadi ini yang menjadi masalah ketika banyak siswa itu nggak mau atau tidak memiliki kepercayaan untuk menyampaikan itu. Padahal komunikasi itu adalah hal yang penting. Apapun dimanapun kita pasti harus mengaktifkan atau
memperbaiki komunikasi kita. Dan ini juga mungkin pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Jadi di beberapa tahun yang lalu saya memiliki salah satu siswa mungkin Bapak Ibu ada yang kenal karena Mr. Fajri juga melanjutkan kelasnya pada saat itu. Anak itu adalah salah satu anak yang selalu gak atur sama bapaknya, bahkan berantem gitu, sampai diusir, sampai nggak pulang lagi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan hal yang saya lihat adalah dia merasa tidak diterima, merasa dibedakan ketika kakaknya dan adiknya diperlakukan lebih baik dan dia malah diperlakukan berbeda gitu. Jadi dia berontak. Lalu yang saya lakukan juga ya itu kita harus menyatakan diri bahwa dia itu kita terima gitu. Sehingga dia tuh merasa nyaman, dia mau cerita sama kita. Bahkan si anak itu ketika kabur nggak mau sekolah lagi, kita bisa balikin dia untuk mau sekolah lagi. Ya, jadi ya itu budaya positif itu adalah hal yang mungkin perlu kita tekankan lagi, perlu kita terapkan lagi bahwa ini akan berakibat baik pada kedepannya. Oke, itu Bapak Ibu mungkin dari saya sedikit guys. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin kita akan melakukan sesi refleksi, sesi tanya jawab lagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi Bapak Ibu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sana sudah menjelaskan penyampaiannya sungguh luar biasa. Saya mendapatkan insight positif dari pertemuan ini. Yang ingin saya tanyakan terkait yang tadi yang kebersihan ya Bapak. Ya. Nah, boleh nggak share bagaimana tipsnya untuk membangun kesadaran diri peserta didik, apalagi mungkin semuanya gitu, mau untuk secara sadar membersihkan kelasnya tanpa harus dihayu-hayukan lagi gitu. Bagaimana semuanya itu terjadi secara otomatis seperti itu. Boleh di-share pengalaman. Mungkin ini juga pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk kita bisa kontrol anak-anak di umur yang ini, atau kalau misalkan biasanya umur-umurnya SMA, SMK itu adalah disebutnya adalah difficult age gitu, atau umur siswa atau umur anak yang kita itu nggak bisa kontrol sepenuhnya anak-anak, kita nggak bisa mengikat mereka sepenuhnya, kita juga nggak bisa melepas mereka sepenuhnya. Salah satu caranya adalah ya kita masih percaya bahwa ketika kita ngasih kepercayaan, lalu dengan gambaran positifnya, maka siswa akan secara otomatis akan oh iya ya gitu. Kayaknya selama ini ketika mereka misalkan disalahkan atau misalkan merasa disalahkan atau merasa ditekan, kayaknya mereka memang belum punya rasa dipercaya gitu. Dan yang saya sampaikan justru apapun yang akan dilakukan oleh mereka gitu, apapun sebisa mungkin gitu, menjaga image-nya, menjaga nama baiknya gitu. Jangan sampai orang ngelihat jeleknya ke kalian. Jadi sebisa mungkin gimana caranya orang tuh ngelihat kelas ini tuh adalah baik. Nah itu harus jangan sampai misalkan mereka itu dicap jelek. Jangan sampai, kan biasanya ada tuh kalau misalkan kadang ya ini yang memang sering kita lakukan gitu, antar dulu. Si kelas ini mah gini gitu, kelas A berisik gitu, kelas B agak pasif misalkan, kelas C misalkan kotor. Nah ini kan yang memang sering terjadi gitu, yang memang sering kita lakukan juga. Saya selalu bilang sama anak-anak, jangan sampai guru lain itu ngecap kalian jelek, karena susah buat membalikin nama baik. Ya itu kita rasain Bapak Ibu. Kalau kita sebagai pendidik sebagai pendidik kan pasti tidak mau ada hal atau misalnya tidak mau ada cap jelek gitu ya. Masa iya guru kan itu kayak gitu ya? Kan kita nggak mau. Nah salah satu caranya adalah gimana caranya supaya orang itu ngelihat kita tuh ya fine aja, baik-baik aja.
ya yang jelek-jeleknya kita simpan sendiri lah gitu. Terserah itu anak mau kayak gimana pun, yang penting gimana caranya ketika ada guru lain, ketika ada kepala sekolah, ketika di teman-teman kelas lain yang melihat, oh kelas ini bersih ya gitu. Nah itu, jadi saya selalu bilang kontrol diri kalian, kontrol diri sendiri. Terserah apapun yang dilakukan, ya seenggaknya jaga nama baik anak yang paling penting. Itu yang susah mungkin buat kita lakuin. Bahkan untuk umuran kita pun, kita belum tentu bisa jaga nama baik sendiri. Belum tentu kita bisa kontrol diri sendiri. Itu sih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Pak Imam mungkin mau berbagi pengalaman Pak Imam di sesi kali ini. Kan Pak Imam selaku ketua OSIS ya, pembina OSIS maksudnya. Sorry, salah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isan untuk kesempatannya saya berbicara kali ini. Di sini mungkin pertama saya mau menanggapi apa yang tadi sudah dipaparkan Pak Isan ya. Jadi sangat luar biasa. Setelah pemaparannya bagaimana Pak Isan menerapkan keyakinan kelas sampai menjadi sebuah restitusi dan segitiga restitusi. Itu dapat kita lihat bahwa pada dasarnya keyakinan kelas ini dan segitiga restitusi ini adalah tujuan kita dalam memunculkan motivasi prinsip dari dalam strategi supaya apa yang kita lakukan itu apa yang mereka lakukan memang atas dasar motivasinya, bukan atas karena takut didukung ataupun karena ingin tersempurna. Nah, di sini mungkin yang perlu saya tanyakan adalah ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, tentunya kita akan berat, khususnya di SMK. Terkadang ada anak yang memang direstitusi hasil, terkadang juga ada yang mungkin direstitusinya. Nah, bagaimana ketika kita sudah melakukan pertama kali kita melakukan sebuah restitusi, ternyata anak ini respon terhadap restitusinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tindakan berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Jadi gini, ini pandangan saya aja ya Bapak ya. Mungkin ini bisa jadi salah juga. Tapi menurut saya segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan bahkan untuk sebelum kita laksanakan. Jadi jangan hanya karena sekali kita melaksanakan segitiga restitusi terus gagal, kita nggak mau lagi, jangan. Tapi kita harus kasih kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya. Kita jangan langsung menyalahkan, walaupun mungkin kita bisa menambahkan adanya konsekuensi Bapak Ibu. Jadi satu hal mungkin yang sering saya dengar, kalau orang-orang atau misalkan guru-guru lain gitu ya, ini perbedaan pendapat menurut saya. Hindari masalah, hindari melakukan kesalahan. Tapi kalau menurut saya adalah tidak apa-apa anak-anak melakukan kesalahan. Tapi mereka harus belajar gimana caranya memanage, memperbaiki dan solving dari masalah itu. Jadi mereka harus mulai belajar, karena setelah kita lulus pasti akan ada banyak masalah-masalah dan belum tentu semua si anak-anak ini bisa menyelesaikannya. Bahkan ya itu kita rasakan gitu. Ketika kita setelah lulus kita punya masalah, kita belum tentu bisa selalu bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi poin pentingnya menurut saya adalah bukan dari mereka tidak melakukan kesalahan, tapi mereka mampu menghasilkan daya pikir, daya nalar kritisnya sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya itu segitiga restitusi itu harus tetap dilaksanakan walaupun misalkan si anaknya di pelaksanaan pertamanya gagal. Jadi kita ulang terus karena ya nggak mungkin lah hanya karena satu dua kesalahan anak-anak tidak punya kesempatan lagi. Itu jangan sampai hanya karena satu dua kesalahan anak-anak jadi tidak menutup potensi mereka gitu. Karena ketika mereka tidak punya kesempatan, mereka akan merasa kecil, mereka akan merasa ya saya nggak bisa berkembang lagi. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kita nutup masa depan anak-anak. Itu sih Pak, mungkin menurut saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Mr. Fajri, ada yang mau berbagi kan? Memang sebenarnya saya
dengan cara tersebut kita bisa memulihkan siswa ke arah yang benar, yang langgar. Dan kita sebagai guru diharuskan diwajibkan menggunakan cara tersebut. Koreksi jika saya salah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih kalau kita semua di sini sudah menerima dan seperti itu? Ada siswa melakukan tindakan disiplin, kita diskusi selesai. Ada siswa melakukan pelanggaran, misalkan mencontek dan segala macam, kita akan diskusi selesai. Terus yang menjadi pertanyaan saya, posisi BK gimana Pak dengan seperti itu? Kan kita ada BK nih, ada bimbingan konseling, terus ada peran BDS 3 gitu kan ya. Nah, bagaimana kita melihat fenomena ini Pak? Jadi takutnya kalau misalkan nanti ada yang dari pihak BK berbicara, dari pihak BDS berbicara, ya udah ngapain kalau BK ada BDS, kalau dulu kita sudah bisa mengenal siswa dan mendidik diskusi. Gimana menurut saya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya dari juga ya. Sebenarnya, ya, saya coba jawab aja gitu ya. Jadi menarik sih sebenarnya memang di modul budaya positif ini luar biasa ya. Kita juga pada saat belajar juga luar biasa gitu belajar, apalagi eksplorasi konsepnya yang banyak banget. Kita mungkin agak kewalahan. Menjawab untuk pertanyaan tadi, ketika kita kita semua mempunyai kemampuan tiga institusi, lalu apa peran mereka? Nah, menurut saya, walaupun kita mempunyai kemampuan segitiga institusi, tapi kita mungkin tidak sepenuhnya memahami mengenai psikologi anak tersebut. Jadi contoh deh, pada saat sebelumnya kan ada kasus mengenai pengambilan hak yang bukan milik, gitu ya, yang tadi yang ada fotonya. Kita pada saat prosesnya menggunakan tiga institusi, saya berkolaborasi bersama guru BK, gitu. Bahkan setelah berkolaborasi bersama guru BK pun, kita masih harus butuh bantuan psikolog misalnya. Jadi kita masih perlu bantuan dari praktisi atau dari ahli-ahli yang memang mereka fokus di bidangnya. Kayak mungkin kita semua memang punya spesialisasi masing-masing. Kita misalkan wajib dengan bahasa Inggris, Spanyol dengan berkasnya. Tetapi ketika kita belajar tentang bidang tertentu, kita kan nggak sepenuhnya memahami. Kita hanya tahu luarnya aja, kita hanya tahu teknik tertentunya aja, atau kita hanya tahu secara garis besarnya. Kita nggak tahu nih setelah kita melaksanakan tiga institusi, apa sih treatment setelahnya? Kan untuk kasus-kasus tertentu yang dalam, yang kasusnya dalam, kita kan juga harus tahu dari penulis seperti apa. Contoh yang tadi pada saat siswa melakukan pengambilan yang bukannya, kita treatment. Tapi setelah treatment, kita konseling gitu. Tapi treatment selanjutnya apa? Karena kan apalagi untuk kasus yang tadi itu mengenai masa kecil anak tersebut dengan keluarganya, dan itu bukan keahliannya kita sebagai guru, bukan keahlian kita kan BK itu memiliki keahlian tersebut. Jadi pada saat itu ya kita berkolaborasi bersama praktisi, yaitu kalau di bidang ini ya berarti kalau itu mungkin ada lagi misalnya yang mungkin bisa diluruskan. Iya, berarti bukan satu-satunya ya, kita perlu bantuan juga. Ya tetap, yaitu kita itu kan institusi ya, kita itu bekerja sebagai organisasi. Jadi berkolaborasi itu penting karena ya kita itu nggak menguasai semuanya. Kita itu hebat karena adanya kolaborasi, karena adanya satu kesatuan yang menjalankan tugasnya masing-masing di bidangnya masing-masing. Itu sih. Mungkin ada lagi, Mister? Pak Abdullah, ada tambahan lagi mungkin? Mungkin menanggapi saja. Sebenarnya yang sudah kita lakukan sebagai pendidik atau guru
semuanya sudah terlaksana ya di budaya positif ini. Setiap guru pasti memiliki budaya positif masing-masingnya, apalagi pada saat ada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kan adalah salah satu tahapan di mana kita menanyakan kepada siswa ingin seperti apa kelasnya, ingin seperti apa pembelajarannya. Lalu si siswa pasti memberikan informasi. Si siswa pasti memberikan tanggapan, saya ingin seperti ini, saya ingin begini, saya ingin seperti ini. Nah, misalnya yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana jika keyakinan kelas tersebut dilanggar? Apakah akan ada punishment bersama yang harus diterapkan di kelas tersebut sesuai kesepakatan, atau hanya sekedar peneguran saja? Menurut Faisal seperti apa? Ini kaitannya dengan keyakinan kelas itu sebenarnya ya keyakinan kelas itu harus hadirnya dari siswa ya untuk siswa juga gitu. Lalu apapun yang disepakati oleh kelas tersebut itu sudah seharusnya dilaksanakan. Contoh misalkan ketika ada siswa yang tidak melaksanakan tugasnya, misalkan bersih-bersih pada saat ket gitu ya. Nah, apa namanya, kan pasti ada kesepakatan kan di kelas tersebut. Misalkan di kelas tersebut gantinya adalah misalkan kan ada tuh, kalau yang saya lihat misalkan ada denda untuk keuangan kas gitu. Ya sesuai dengan kesepakatan kelasnya aja gitu. Karena kan kita sebagai guru hanya memfasilitasi gitu. Walaupun sebenarnya untuk proses tersebut seharusnya nggak boleh gitu, karena denda itu kan bukan hal yang sesuai atau sejalur dengan kesalahannya. Seharusnya enggak melakukan kegiatan pengganti gitu. Itu sih mungkin. Karena ya itu balik lagi, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu ya adanya dari siswa dan untuk siswa. Dan menurut saya ketika keyakinan kelas ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan kita memfasilitasi prosesnya, itu pasti akan terlaksana dengan baik. Karena yang mereka ketika melaksanakan dengan sungguh-sungguh pasti akan menyampaikan menurut mereka tuh harusnya gini loh gitu. Dan keyakinan kelas itu adanya untuk supaya si anak tersebut merasa nyaman di dalam kelas, merasa nyaman ketika mereka berinteraksi bersama teman-temannya, berinteraksi bersama guru gitu. Itu fungsi utamanya sih. Makanya kenapa seharusnya bukan aturan tapi yaitu keyakinan kelas. Kalau misalkan kebanyakan mungkin kita kan di sekolah itu kebanyakan hanya aturan satu arah gitu ya. Jadi dari sekolah bikin aturan untuk siswa, nah itu kan pasti banyak pelanggaran karena ya bukan dari siswa akhirnya. Seharusnya ya ada, mungkin prosesnya bisa dilaksanakan dengan ada kotak saran atau misalkan ada Google Form yang untuk menyatakan keyakinan sekolah kan. Keyakinan itu kan bisa dibuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah gitu ya. Nanti hasilnya adalah dalam bentuk ya nilai kebajikan gitu kan. Kalau bilangnya peraturan ya nanti salah gitu ya. Karena nggak sesuai dengan budaya positifnya gitu ya. Itu sih Pak. Ada lagi Pak? Mungkin Pak Sugi mungkin mau berbagi Pak Sugi. Monggo Pak. Saya mungkin lagi Pak. Oh boleh. Jadi selama ini kan saya miskonsepsi mengenai kesepakatan kelas. Ya. Jadi di bentuk saya siswa, saya bikinnya mereka bikin peraturan kelas yang mereka inginkan. Ya. Dan hasilnya beragam Pak. Ada yang pengen itu setelah sudah selesai, lalu ingin belajar dengan menggunakan visi, dan segala macam. Ya. Tapi stop sampai situ. Saya hanya menulis peraturan-peraturan. Nah, kalau dari Pak Isan tadi, kan yang palsu. Berarti kan kalau dilihat dari stepnya tadi, punya saya itu masih belum finish tuh dari keyakinan kelas, ya kan ya? Iya. Belum itu baru peraturan kalau nggak salah. Iya. Jadi siswa datang setelah waktu, dan saya masih peraturan. Bisa nggak sih dilanjutin? Jadi nggak dilanjutin saja ya Pak, untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Menurut saya gini sih, ketika kesepakatan kelas itu memang benar hanya tahap awalnya aja gitu pada saat pembuatan keyakinan kelas. Karena gini, ketika kita membuat kesepakatan kelas biasanya kalimatnya ini
Karena ketika kita mau bikin keyakinan kelas dan lalu di ujungnya adalah nilai kebalikan, kita harus merubah dulu tuh kalimat awalnya dari siswa seperti apa, dirubah ke dalam kalimat positif dulu. Setelah kalimat positif kan nanti muncul tuh keyakinan kelas itu apa, lalu ujungnya itu nilai kebalikannya apa. Jadi kalau misalkan kita biasanya kan dari kebajikan nanti ujungnya apa gitu. Tapi sebenarnya yang harusnya dilaksanakan itu tadi dari siswa apa saja yang keinginannya gitu kan nanti akan muncul kesepakatan kelasnya. Lalu kita berubah bersama siswa juga dalam bentuk kalimat positif. Lalu ya itu ujungnya nanti akan menghasilkan keyakinan kelas. Tuh, mungkin Bapak Ibu mungkin ada lagi. Pak Tanto mungkin mau berbagi Pak Tanto. Pak Tanto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini lagi bahwa siswa itu jangan diminta untuk menghindari masalah, lebih baik untuk menghadapi masalah karena memang mungkin ada istilah tidak ada itu float handle itu yang yang berlayar di lautan tenang. Float handle itu tercipta karena berlayar di lautan yang di atas itu yang banyak badai dan lain sebagainya. Karena ada juga yang istilahnya itu antara banteng dan sapi ketika menghadapi badai. Kalau banteng itu ada badai, dia tersiap badainya, tapi cepat selesainya. Sedangkan sapi ketika dia ada badai dia kabur, bukannya selesai masalahnya malah habis tenaganya gitu. Jadi saya setuju dengan hal itu, di mana anak-anak itu kalau bisa mereka masih dalam tahap pembelajaran sehingga ketika dia mendapatkan sebuah masalah di sekolah, di keluarga, sebisa mungkin dia harus menghadapi itu, jangan menghindari. Tadi cerita dari Pak Iksan cukup bagus ketika ada anak yang punya masalah di rumahnya dengan orang tua sampai kabur dan lain sebagainya. Itu kan contoh menghindari masalah. Tapi ketika dia sudah sudah ketemu, sudah mau berani menghadapi masalahnya tadi di sekolah itu jadi rumahnya, gitu. Jadi dia bisa menemukan solusinya gitu. Nggak kabur dari masalah. Dan memang hal-hal tersebut mungkin harus kita terapkan, harus kita kita utarakan ke anak-anak bahwa kesalahan itu bukan hal yang negatif juga. Contoh misalkan beberapa hal di dunia ini tercipta hanya gara-gara kesalahan gitu, ya. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih atas sarannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Saya boleh sekaligus Boleh. memberikan kontribusi ini. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Isan yang sudah memaparkan mengenai tentang keyakinan kelas dan diskusi. Jadi menanggapi dari tadi diskusi kita bersama dari teman-teman semua yang sudah memaparkan, mulai tadi dari Pak itu mengenai tentang bagaimana peran BK dan juga peran BK di sini yang memang baiknya yang sering mengkonseri juga diskusi kita. Pada dasarnya segitiga diskusi ini tidak bukan malah membuat peran BK itu semakin berat. Karena pada dasarnya segitiga diskusi mungkin kita hanya baru sampai di batas di mana kita mengetahui sebatas mana kebutuhan yang terpenuhi oleh siswa, dan kita hanya baru sampai sebatas di mana kebutuhan tersebut bagaimana caranya terpenuhi. Terkadang memang ada kebutuhan yang dari cara terpenuhinya tidak bisa langsung begitu saja terpenuhi. Bisa jadi terpenuhinya dengan cara berkolaborasi antara guru BK dan juga orang tua khususnya atau wali peserta didik. Nah, karena setiap anak yang kebutuhan anak pun berbeda. Mungkin bisa jadi ada yang
kasih sayang dari orang tuanya. Ketika kita tidak bisa begitu saja menyelesaikan hanya dengan kita dan tapi juga harus ada kolaborasi. Sekarang ada kebutuhannya tadi ya, kasus yang masalah ternyata ada background kebutuhan dari latar belakang kecilnya masalah pengambilan laporan. Ternyata luar biasa itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi antara kita dengan anak saja. Ternyata kita harus juga berkolaborasi di situ dengan guru BK. Bahkan guru BK pun masih harus berkolaborasi lagi dengan peran yang lebih profesional. Karena setiap permasalahan anak memang unik. Setiap anak punya karakter keunikannya masing-masing. Maka dengan segitiga restitusi itu sebenarnya bedanya di situ. Kita harus mencari tahu kebutuhan dan keunikan dari anak. Karena setiap tindakan pasti ada motivasi. Nah, kemudian di sini juga tadi ya Pak Bilan juga memaparkan mengenai bagaimana menanyakan bagaimana misalkan keyakinan kelas ini apakah masih ada konsekuensinya atau hanya sebuah teguran. Karena menurut saya segitiga restitusi itu bukan berarti tidak ada konsekuensi. Segitiga restitusi ini tetap ada konsekuensinya yang harus dihadapi ketika selesai melakukan restitusi. Misalkan ketika sebuah kasus anak ini datang terlambat, kemudian dia memberikan solusinya. Pak, mungkin saya nanti istirahat tidak akan ke kantin, istirahat saya di kelas karena saya tidak tahu. Atau misalkan, Pak, nanti saya pulangnya karena terlambatnya 10 menit, saya pulangnya pun akan terlambat 10 menit. Atau terlambat pulangnya tidak akan tepat waktu karena terlambat. Itu kan sudah bagian daripada konsekuensi ini. Nah, atau kita balik lagi keyakinan yang sudah kita buat. Di keyakinan yang sudah buat, mungkin kalau di saya, di keyakinan yang pernah saya buat di kelas saya, itu ada yang namanya konsekuensinya juga. Jadi konsekuensinya juga memang disepakati. Karena supaya apa biar jelas nanti, biar ketika saya tanyakan keyakinannya apa, karena kadang kalau kita tanyakan, oh saya melakukan kesalahan itu solusinya bagaimana? Anak sendiri. Ya, solusinya bagaimana sendiri? Ketika kita membuat sudah dari keyakinan tersebut sudah ada konsekuensinya, oh berarti mereka langsung mengambil kesimpulan, oh iya Pak udah disepakati saya harus seperti ini. Karena kan gitu. Ya, karena setiap orang kan uniknya itu karena ada yang harus gimana? Ya, terserah Bapak gitu. Ya gimana ya Pak ya? Nah, ketika sudah ada konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya, mereka akan teringat asumsi itu. Jadi ya itu salah satu cara sih supaya segitiga restitusi ini kita nggak buntu ketika menjadi sebuah solusi. Ya, nggak hanya sekedar menanyakan aja, jadi hanya sekedar menanyakan, tapi memang ada Solusinya dilaksanakan. solusinya. Karena ya kalau kita mau ideal ya dari mereka tapi kan terkadang di lapangan idealisme itu tidak terjadi kayak seperti itu. Ya kan betul loh. Nah seperti idealisme itu tidak terjadi karena setiap anak khususnya ya bisa jadi satu anak ini memang dari rumahnya tidak pernah diberikan kebebasan berbicara sama orang tuanya. Jadi ketika bahkan tidak berbicara atau berdiskusi dengan orang tuanya. Jadi ketika ditanya apa pasti jawabnya ya gimana Pak? Ya apa kan gitu. Nah hal tersebut untuk kalau dari saya untuk menghindari hal tersebut maka di keyakinan kelas saya sudah sepakati dengan konsekuensinya supaya nanti konsekuensinya jelas apa yang mereka akan hadapi seperti itu. Kayak tadi ya di kelas saya sendiri itu yang terlambat saya selalu terangkan kalau kamu benar 10 menit maka pulang itu solusinya adalah nanti pulang kelas. Makanya karena saya sering ngomong kalau di pegang oleh GDS sekarang saya minta karena supaya dari kasihnya yang 15-40 dan saya tambah 15-50 seperti itu saja Bapak mungkin yang bisa saya berbagi pengalaman dari tadi juga yang para sahabat memaparkan mengenai uniknya sebuah masalah benar ya karena kalau kita menghindari sebuah masalah hanya menambah masalah ini ya, itu sering terjadi di anak saya. Anak saya pelajaran sekolah dia beberapa kali tidak masuk sekolah. Akhirnya saya terang menambah masalah. Banyak kan kayak gitu. Ya pokoknya di SMK itu unik karena mungkin kita di sekolah negeri ini punya majemuk yang luar biasa. Ya, ada larangan ekonomi, ada larangan keluarga,
ya ada semuanya ada. Dari anak yang mungkin yang orang tua yang butuh, dari anak yang orang tua yang tidak butuh, semuanya ada. Mungkin berbeda dari kebanyakan ya sekolah yang mungkin yang memang di sini orang-orang yang berada semua. Nah, kalau di sini ada pemerintah, itu adalah vertikalis. Bagaimana kita bisa menciptakan segitiga restitusi ini yang menurut saya mungkin akan cukup berat juga kalau kita laksanakan kayak ini. Apalagi khususnya ketika kita misalkan menemukan sebuah masalah yang masalah itu tidak hanya satu orang yang melakukan. Ya, misalkan dalam sebuah kelompok ya, karena tidak mungkin kita melakukan sebuah restitusi dengan begitu ketika misalkan hal tersebut harus kita selesaikan dalam hari itu kan. Misalkan saya membalaskan di lama, tidak mungkin kan kita restitusi dulu, nggak mas, apa dibacakan seperti itu. Ya kan, bertanya dulu, ayo bagaimana gitu kan? Bagaimana caranya biar caranya rapi segera? Nggak mungkin. Jadi kayak mungkin bisa kita terapkan sedikit restitusi memang untuk momen tertentu, karena momen tertentu lainnya tidak bisa kita terapkan restitusi ini mungkin bisa kita terapkan dengan apa namanya restitusi singkat itu kan langsung kepada yang tidak ke tahap yang tiga tahap itu langsung kepada bagian yang dimaksud misalkan satu masalah yang harus diselesaikan saat itu juga, atau misalkan saat di dalam kelas tiba-tiba semuanya berisik, karena tidak mungkin kita restitusi dulu satu-satu, nah baru selesai kan? Kita kan pasti harus melakukan sebuah tindakan yang restitusi cepat, ya, ketika langsung poin terus menjalankan keyakinan kelas yang sebelum dari apa? Seperti itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Sebenarnya segitiga restitusi memang adalah hal yang baik, tapi memang tidak bisa selalu dilaksanakan sepenuhnya secara bertahap. Karena memang segitiga restitusi berarti memang tahapannya ada tiga, tapi ya memang nggak bisa langsung dilaksanakan karena harus jalan dulu kita lihat gitu. Seperti contoh yang tadi yang disampaikan Pak Iman gitu pada saat menuliskan nggak mungkin kan, ya kita kalau misalkan pakai segitiga restitusi satu-satu mau pacaran berapa ya 10 gitu. Terus apa namanya, menarik bahwa budaya positif ini memang seharusnya memang kita terapkan walaupun misalkan tidak sepenuhnya menggunakan segitiga restitusi, tapi itu cepatnya adalah kita seharusnya bisa membuat nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang menyimpang, ya balik lagi ya kebajikannya apa. Dan menarik bahwa itu tadi apa namanya tahapan selanjutnya yaitu harus ada namanya konsekuensi apa. Jadi ya tadi seperti yang disampaikan Pak Iman, tidak hanya sebatas kita mengajarkan keyakinan aja, tetapi ya solusinya benar-benar dilaksanakan. Mungkin itu aja Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan lagi? Sudah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi Pak. Oke, saya lihat kamu hari ini terlambat. Bisa dijelaskan tidak kenapa hari ini kamu terlambat? Saya mengalami masalah dengan transportasi saya dan saya terpaksa Pak menunggu lama. Terima kasih sudah jujur. Kami menghargai kehadiran kamu di kelas. Jadi sudah baik kamu tetap masuk ke kelas walaupun terlambat. Keterlambatanmu memang menyebabkan teman-teman harus nunggu ataupun mengalami gangguan. Jadi gimana menurut kamu hal ini mempengaruhi proses belajar di kelas? Keterlambatan saya mungkin membuat teman-teman saya menunggu sebelum pelajaran dimulai dan bisa mengganggu konsentrasi mereka. Tuh, memang memulai pelajaran tepat waktu itu penting agar semua bisa belajar optimal. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan keterlambatan ini tidak terulang lagi? Saya akan mencoba mencari alternatif transportasi lain dan atau berangkat lebih awal. Oke, itu adalah langkah yang baik. Mungkin jika ada masalah lain bisa beritahu saya supaya kita bisa nyari solusinya gitu. Jadi nggak terpaku terhadap masalah itu. Dan saya juga tentu akan terus mendukung. Jangan ragu untuk minta bantuan, apalagi sama guru. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kesulitannya, sehingga solusinya ya kita bisa nemuin. Terima kasih Pak, saya akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Oke, mari kita mulai lanjutkan kegiatan kita hari ini. Oke, Thomas, saya lihat kamu hari ini nggak pakai helm ke sekolah. Kenapa nggak pakai? Saya buru-buru, saya lupa pakai helm. Saya pikir itu tidak masalah karena jaraknya dekat. Saya ngerti sih, memang jaraknya dekat. Tapi kan keselamatan itu penting. Jadi gak hanya untuk kamu doang, tapi juga buat orang lain. Jadi penting untuk pakai helm. Nggak pakai helm juga bisa menyebabkan resiko cedera yang serius kalau misalkan terjadi kecelakaan. Walaupun memang jaraknya dekat gitu. So, gimana menurut kamu ini bisa mempengaruhi keselamatan dan orang lain? Saya sadar kalau kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan tidak memakai helm membuat saya lebih rentan terhadap kecelakaan. Oke, benar ya. Helm memang berfungsi untuk melindungi kepala dari cedera serius. Dan mematuhi aturan keselamatan juga tentu penting karena ini untuk keselamatan kita semua gitu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan hal ini nggak terjadi lagi? Saya akan memastikan untuk selalu memakai helm setiap kali saya naiki motor dan memeriksa barang-barang saya sebelum berangkat. Oke, bagus. Memang menjaga keselamatan diri adalah tanggung jawab kita semua dan jika kamu mengalami kendala atau kesulitan, tolong kasih tahu saya. Dan jika butuh bantuan atau ada masalah lain, jangan ragu untuk bicara sama saya. Terima kasih Pak, saya akan lebih memperhatikan keselamatan dan mengikuti aturan. Terima kasih atas pengertiannya. Mari kita terus jaga keselamatan dan kesehatan kita bersama. Katanya harus apa yang dimulai harus selesai. Ya, kanannya nggak ada, kanannya ada. Berarti belum pakai apa? Oke. Sekali. Nah, coba. Iya. Ya, ada nih, Pak. Hal yang saya lakukan sebelum dari keyakinan kelas dan sekolah bahwa setiap anggota kelas berkomitmen untuk hadir tepat waktu dan menghargai waktu belajar bersama.
dan keyakinan bahwa setiap murid mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Dan tentu, proses pembinaan ini saya merasa nyaman karena tidak menyalahkan saya secara langsung, tetapi mendengarkan penjelasan saya dan guru menawarkan solusi yang berasal dari saya sendiri. Anyway, these are Riley's memories, and they're mostly happy, you'll notice, not to brag. But the really important ones are over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. Each one came from a super important time in Riley's life, and each core memory powers a different aspect of Riley's personality. Baiklah, terima kasih setelah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.